Assalamualaikum teman-teman semuanya. Siang itu Naya datang ke halaman rumah besar keluarga Haji Marwan dengan membawa tas hitam berisi uang 600 juta rupiah. Uang itu bukan untuk pamer, bukan untuk membeli harga diri, tapi untuk menolong seseorang yang dulu pernah ia anggap seperti ayah sendiri. Namun belum sempat Naya menjelaskan apapun, ia sudah diteriaki maling, dituduh perempuan murahan, bahkan jilbabnya hampir ditarik oleh orang yang paling keras membencinya. Di tengah semua hinaan itu, suara sirene mobil polisi tiba-tiba berhenti di depan pagar. Seorang pria berseragam turun, pangkatnya Brigjen. Semua orang terdiam. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Nama perempuan itu adalah Naya Azahra. Usianya 29 tahun. Wajahnya teduh, suaranya pelan, dan hampir setiap hari ia mengenakan jilbab warna sederhana. Orang yang tidak mengenalnya mungkin mengira hidup Naya biasa-biasa saja. Padahal di balik senyumnya yang tenang, ia pernah melewati tahun-tahun berat setelah ayahnya meninggal karena kecelakaan proyek. Sejak itu, ibunya membuka warung kecil di pinggir jalan, sementara Naya bekerja apa saja untuk menyelesaikan kuliahnya. Ia tidak banyak bicara tentang luka, karena baginya, orang yang benar-benar sakit biasanya tidak sempat menjelaskan sakitnya. Beberapa tahun setelah ayahnya wafat, ada satu orang yang diam-diam membantu keluarga Naya. Namanya Haji Marwan, pemilik perusahaan konstruksi tempat ayah Naya dulu bekerja. Haji Marwan tidak memberi uang secara terang-terangan. Ia hanya memastikan biaya kuliah Naya tidak menunggak, memastikan warung ibunya punya pelanggan, dan sesekali mengirim beras melalui supirnya. "Ayahmu orang baik," kata Haji Marwan suatu sore kepada Naya. "Kalau saya bisa bantu sedikit, jangan anggap utang, anggap saja silaturahmi." Kalimat itu tertanam kuat dalam hati Naya. Namun kebaikan sering tidak diterima dengan wajah yang sama oleh semua orang. Keluarga Haji Marwan, terutama istrinya, Bu Ratna, tidak pernah suka melihat Naya datang. Bagi Bu Ratna, Naya hanyalah anak mantan karyawan yang terlalu sering mendapat perhatian. Anak sulung Haji Marwan, Raka, bahkan lebih kasar. Ia pernah berkata tepat di depan pintu, "Kamu ini datang kalau butuh saja ya, jangan kebiasaan menjual cerita sedih." Naya hanya menunduk. Ia tidak melawan, bukan karena takut, tapi karena ia menghormati Haji Marwan. Waktu berjalan, Naya lulus kuliah, bekerja di bagian keuangan sebuah perusahaan ekspor, lalu perlahan membuka usaha kecil bersama dua temannya. Usahanya berkembang karena Naya jujur dan teliti. Ia tidak pernah terlihat glamor, tidak ada mobil mewah di media sosialnya, tidak ada tas mahal, tidak ada foto liburan ke luar negeri. Tapi diam-diam, dalam 5 tahun, Naya berhasil membangun perusahaan distributor alat medis yang stabil. Satu hal yang tidak berubah, ia tetap ingat siapa yang pernah menolongnya ketika hidupnya hampir runtuh. Sampai suatu malam, hujan turun deras di Jakarta Timur. Naya baru pulang dari gudang ketika ponselnya bergetar. Nama yang muncul adalah Pak Darman, supir lama Haji Marwan. Suaranya panik. "Mbak Naya, maaf ganggu malam-malam. Bapak masuk rumah sakit, kondisinya berat." "Kenapa, Pak?" Di ujung telepon, Pak Darman terdiam sebentar. "Jantungnya, Mbak. Tapi masalahnya bukan cuma itu. Rumah dan beberapa aset mau disita. Ada utang jatuh tempo. Ibu sama anak-anaknya malah ribut semua." Naya datang ke rumah sakit malam itu juga. Di lorong ICU yang dingin, ia melihat Haji Marwan terbaring lemah dengan selang oksigen. Lelaki yang dulu berdiri tegap itu kini tampak tua dan rapuh. Pak Darman menceritakan semuanya. Perusahaan Haji Marwan hampir bangkrut karena proyek fiktif yang ditandatangani Raka. Ada dana investor yang hilang, ada pinjaman berbunga tinggi, dan ada satu pembayaran penting yang harus dilunasi dalam 3 hari. Kalau tidak, rumah keluarga itu disita dan laporan pidana akan berjalan. Jumlahnya 600 juta rupiah. Saat mendengar angka itu, Naya diam. Bukan karena tidak punya, tapi karena ia tahu uang sebesar itu akan memancing banyak prasangka. Apalagi dari keluarga yang sejak dulu sudah curiga kepadanya. Pak Darman menunduk sambil berkata, "Saya tahu ini berat, Mbak. Saya tidak minta Mbak bantu. Saya cuma bingung harus cerita ke siapa."
Naya memandang pintu ICU. Dalam hati kecilnya, ia teringat suara Haji Marwan bertahun-tahun lalu. Jangan anggap utang, anggap saja silaturahmi. Malam itu juga, Naya mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya. Pagi berikutnya, Naya menemui bagian legal perusahaan miliknya. Ia mencairkan dana pribadi dari deposito, bukan uang perusahaan. Semua dokumen dibuat jelas. Ia tidak ingin ada celah fitnah. Uang itu dimasukkan ke dalam tas hitam, sebagian berbentuk cek giro, sebagian lagi tunai untuk biaya rumah sakit dan kebutuhan mendesak. Salah satu stafnya bertanya, "Bu, ini untuk siapa? Boleh kami dampingi?" Naya mengeleng, "Tidak perlu, ini urusan pribadi. Tapi simpan semua bukti pencairan dan rekening koran. Suatu saat mungkin dibutuhkan." Siang itu matahari sangat terik. Jalanan berdebu, udara panas seperti menempel di kulit. Naya turun dari mobil sederhana berwarna abu-abu di depan rumah besar keluarga Haji Marwan. Pagar hitamnya tinggi, halaman luasnya tampak sepi. Tapi dari dalam terdengar suara orang bertengkar. Naya menarik napas panjang, merapikan jilbabnya, lalu memegang erat tas hitam di tangannya. Ia datang untuk menolong. Ia tidak tahu bahwa di balik pintu rumah itu sudah ada tuduhan yang disiapkan untuk menjatuhkannya. Begitu Naya masuk ke ruang tamu, suara Bu Ratna langsung memecah suasana. "Kamu ngapain datang ke sini?" Nadanya dingin, matanya tajam dari atas sampai bawah. Raka yang berdiri di dekat tangga menatap tas hitam di tangan Naya. "Wah, sekarang sudah berani masuk rumah orang bawa tas besar. Isinya apa? Berkas rayuan." Beberapa saudara keluarga itu duduk di sofa, pura-pura tidak melihat, tapi telinga mereka jelas mendengarkan. Naya mencoba tenang. "Saya datang karena dengar kondisi Pak Haji. Saya ingin membantu." "Bantu?" Bu Ratna tertawa pendek. "Kamu pikir kami tidak tahu maksudmu? Bertahun-tahun kamu mendekati suami saya. Sekarang ketika dia sakit, kamu datang lagi. Apa yang kamu incar? Warisan?" Naya menelan ludah. Perkataan itu terasa menusuk, tapi ia tidak ingin membalas kasar. "Bu, saya menghormati Pak Haji seperti orang tua saya sendiri, tidak lebih." Raka mendekat, suaranya meninggi. "Jangan sok suci, perempuan berjilbab belum tentu hatinya bersih." Kalimat itu membuat ruang tamu sunyi beberapa detik. Naya menaruh tas hitam itu di atas meja. "Di dalam ini ada dana 600 juta untuk menutup pembayaran jatuh tempo dan sebagian biaya rumah sakit Pak Haji. Saya tidak minta apapun, saya hanya ingin..." Belum selesai ia bicara, langsung Raka menyambar tas itu dan membukanya. Ketika melihat uang tunai dan map dokumen, matanya melebar. Tapi bukan terima kasih yang keluar dari mulutnya. "Lihat mah, benar kan? Perempuan ini bawa uang, pasti ada maksud. Mana mungkin orang seperti dia punya uang sebanyak ini?" Bu Ratna berdiri cepat. "Uang dari mana kamu? Jangan-jangan kamu mencuri dari perusahaan suami saya sebelum bangkrut." Naya terkejut. "Astagfirullah, Bu. Ini uang pribadi saya. Semua bukti pencairan ada." Ia mengambil map dari tas, tapi Raka menepis tangannya. Map itu jatuh, beberapa kertas berserakan di lantai. "Bukti bisa dipalsukan," kata Raka. "Orang miskin tiba-tiba bawa 600 juta itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak mencuri, ia menjual sesuatu yang tidak pantas." Wajah Naya memucat. Di sudut ruangan, adik Raka bernama Dini merekam dengan ponsel. Ia berbisik keras, sengaja agar terdengar. "Viral nih, perempuan soalim bawa duit mencurigakan ke rumah orang." Naya melihat kamera itu diarahkan ke wajahnya. "Tolong jangan rekam, ini masalah keluarga." Dini tertawa. "Keluarga? Kamu siapa? Pembantu lama saja bukan." Kalimat itu membuat dada Naya sesak. Ia datang dengan niat baik, tetapi kini ia berdiri seperti terdakwa di depan orang-orang yang tidak mau mendengar. Tiba-tiba, dari arah pintu, Pak Darman masuk tergesa-gesa. "Bu, Mas Raka jangan begitu sama Mbak Naya." Raka menoleh marah. "Diam kamu sopir, kamu juga ikut-ikutan bawa dia ke sini." Pak Darman menunduk, tapi suaranya tetap keluar. "Mbak Naya datang untuk bantu Bapak. Bapak sendiri yang sering bilang kalau keluarga Mbak Naya itu orang baik." Bu Ratna membentak. "Kamu tahu apa? Kamu cuma sopir, jangan ikut campur urusan majikan." Pak Darman mundur satu langkah, wajahnya sakit hati. Ketegangan makin panas ketika seorang pria berkemeja putih masuk ke rumah. Ia adalah Pak Surya, perwakilan kreditur yang datang untuk menagih pembayaran. "Maaf, saya datang sesuai janji. Hari ini batas waktu penyelesaian." Raka langsung berubah gugup. "Pak Surya,
Kami sedang menyelesaikan urusan internal. Pak Surya melihat uang di tas hitam, lalu menatap Naya. Dana sudah tersedia? Naya hendak menjawab, tapi Raka cepat menyambar. Belum jelas, uang ini diduga bermasalah. Pak Surya mengerutkan dahi. Kalau begitu proses hukum tetap berjalan sore ini. Kalimat itu membuat seluruh ruangan membeku. Bu Ratna memegang dadanya, Dini menurunkan ponsel, sementara Raka tampak kehilangan kata-kata. Naya memandang mereka satu persatu. Ia bisa saja pergi dan membiarkan semua terjadi. Ia bisa membawa pulang uangnya dan melupakan keluarga yang menghinanya. Tapi bayangan Haji Marwan di ruang ICU menahan langkahnya. Naya berkata pelan, "Saya hanya minta satu hal, biarkan saya bertemu Pak Haji sebentar. Kalau setelah itu kalian tetap menolak bantuan saya akan pergi." Raka menjawab dingin, "Tidak akan." Raka mengambil map dokumen dari lantai dan membukanya sembarangan. Ia melihat nama perusahaan Naya tercetak di kop surat. Naya Medika Nusantara. Bacanya dengan nada mengejek. "Perusahaan apa ini? Baru dengar." Naya menjawab tenang. "Distributor alat medis." Dini mendengus. "Paling cuma toko masker online." Beberapa kerabat tertawa kecil. Naya tidak membalas. Ia tahu orang yang sudah berniat merendahkan tidak butuh alasan besar. Mereka bahkan bisa menjadikan keberhasilan seseorang sebagai bahan hinaan hanya karena tidak cocok dengan prasangka mereka. Pak Surya yang sejak tadi mengamati mulai bicara lebih serius. "Mas Raka, saya tidak peduli konflik keluarga. Kalau dana sah dan ada bukti pencairan, pembayaran bisa diterima." Raka langsung menatap tajam. "Pak Surya, jangan asal terima uang orang, nanti Bapak ikut terseret pencucian uang." Kata-kata itu membuat Naya tersentak. Tuduhan itu sudah melewati batas. "Mas, hati-hati bicara. Saya membawa dokumen lengkap. Saya tidak pernah menyentuh uang haram." Raka membalas cepat. Orang bersalah memang paling pandai terlihat tersinggung. Di saat yang sama, ponsel Naya bergetar. Nama rumah sakit muncul. Ia mengangkat dengan tangan gemetar. Suara perawat terdengar tegang. "Ibu Naya, keluarga pasien Haji Marwan diminta segera menyelesaikan deposit tindakan. Dokter akan melakukan prosedur lanjutan." Naya menutup mata sebentar. "Baik, Sus, saya usahakan sekarang." Setelah telepon ditutup, ia menatap Bu Ratna. "Bu, rumah sakit butuh deposit. Tolong izinkan saya bayar langsung ke rekening rumah sakit. Tidak perlu lewat siapapun." Bu Ratna terdiam, tapi Raka langsung menjawab, "Tidak usah sok jadi penyelamat." "Mas Raka," kata Naya, suaranya mulai tegas. "Ini bukan tentang saya. Ini tentang nyawa ayah Anda." Raka senyum pahit. "Jangan ajari saya soal ayah saya." Pak Darman tiba-tiba berkata, "Kalau Mas Raka benar peduli, kenapa kemarin uang rekening perusahaan justru dipakai bayar utang proyek yang tidak jelas?" Ruangan langsung sunyi. Raka menoleh perlahan. "Apa maksudmu?" Pak Darman gemetar, tapi Naya langsung memperhatikan bagian itu. Vendor palsu, proyek fiktif, transfer besar. Potongan-potongan cerita mulai menyatu. Pak Surya juga tampak semakin serius. "Mas Raka, kami juga menemukan beberapa invoice yang tidak sesuai." Bu Ratna memotong. "Cukup, jangan bahas itu di depan perempuan ini." Namun justru reaksi Bu Ratna membuat Naya merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Bukan hanya utang, bukan hanya bangkrut, ada permainan yang lebih dalam. Raka tiba-tiba merebut ponsel Dini. "Upload videonya, biar orang tahu siapa perempuan ini." Naya terkejut. "Jangan Mas, itu fitnah." Raka menatapnya dingin. "Takut reputasimu hancur." Dini ragu. "Mas, yakin?" Raka membentak. "Upload." Beberapa menit kemudian, potongan video Naya yang sedang memegang tas uang tersebar di media sosial keluarga mereka. Narasinya kejam. Perempuan misterius berhijab datang membawa uang mencurigakan ke rumah pengusaha sakit. Tidak sampai setengah jam, komentar mulai masuk. Ada yang menghina, ada yang menuduh, ada yang menyebut Naya munafik. Naya melihat layar ponselnya penuh notifikasi. Teman kantor, rekan bisnis, bahkan beberapa klien mulai mengirim pesan bertanya, "Bu, benar ini Ibu? Ada masalah hukum? Kami perlu klarifikasi sebelum lanjut kerjasama." Dadanya sesak, tapi wajahnya tetap ia tahan agar tidak runtuh. Di depan orang-orang itu, ia tidak ingin terlihat hancur. Namun matanya tidak bisa berbohong. Ia kecewa, bukan karena difitnah orang asing, tapi karena niat menolong dibalas dengan cara yang begitu rendah. Pak Surya akhirnya berkata, "Saya sarankan kita selesaikan ini secara resmi. Kalau Ibu Naya bersedia, dana bisa ditransfer langsung ke rekening penampungan sesuai perjanjian dengan berita acara." Naya mengangguk.
Saya bersedia. Raka langsung menggebrak meja. Saya tidak setuju. Pak Surya menatapnya. Mas Raka, secara hukum yang diperlukan adalah pembayaran kewajiban. Kalau Anda menolak dana tanpa alasan sah, pihak kami akan mencatatnya. Raka terdiam sebentar. Ia seperti terjebak oleh emosinya sendiri. Tapi kemudian ia memilih jalan yang lebih buruk. Panggil polisi, kata Raka. Semua orang menoleh. Saya akan laporkan perempuan ini atas dugaan membawa uang hasil kejahatan dan mencoba masuk ke rumah kami dengan maksud tidak jelas. Naya memandangnya tidak percaya. Mas, Anda sadar apa yang Anda lakukan? Raka menjawab pelan tapi tajam. Sangat sadar. Kamu pikir bisa mempermalukan keluarga kami? Sekarang kamu yang akan malu. Bu Ratna tidak mencegah. Dini menatap layar ponselnya, mulai tampak takut, tapi sudah terlambat. Fitnah itu sudah berjalan. Menjelang sore, langit yang tadi panas berubah mendung. Angin bertiup kencang membuat daun-daun mangga di halaman bergesekan. Naya duduk di kursi ruang tamu, dijaga seperti tersangka. Tas uang berada di meja, dokumen berserakan, dan harga dirinya seperti diinjak-injak. Namun di saat semua orang mengira ia sendirian, Naya diam-diam mengirim satu pesan kepada seseorang yang selama ini jarang ia hubungi. Isinya singkat. Om, saya butuh bantuan. Ini soal Pak Haji Marwan. Fitnahnya sudah terlalu jauh. Pesan itu terkirim sebelum Raka sempat memperhatikan. Sekitar 40 menit kemudian, 2 petugas kepolisian datang dengan mobil patroli. Raka langsung maju seperti korban. Pat, ini orangnya. Dia masuk rumah kami membawa uang mencurigakan. Kami tidak tahu asal-usulnya. Salah satu petugas menatap Naya, lalu menatap tas hitam di meja. Ibu bisa jelaskan? Naya berdiri pelan. Bisa, Pak. Saya punya dokumen pencairan dana pribadi, rekening koran, surat pernyataan bantuan, dan kontak legal perusahaan saya. Raka tertawa sinis. Semua penjahat juga punya cerita rapi, Pak. Petugas itu meminta semua orang tenang. Naya menyerahkan dokumen yang masih tersisa rapi di map. Ia juga membuka email berisi bukti pencairan deposito dan laporan pajak perusahaannya. Petugas membaca sekilas, lalu wajahnya berubah lebih hati-hati. Ini terlihat resmi, tapi kami perlu verifikasi. Raka langsung menyelah. Jangan percaya, Pak. Dia pintar manipulasi. Naya menatap Raka untuk pertama kalinya dengan mata yang benar-benar tajam. Saya diam bukan karena saya salah, Mas. Saya diam karena saya masih menghormati ayah Anda. Kalimat itu membuat Raka tersentak, tapi ia tidak mau kalah. Jangan bawa-bawa ayah saya. Saat itulah dari luar terdengar suara mobil berhenti. Bukan satu, melainkan beberapa. Gerbang rumah terbuka, dan seorang pria parubaya turun dari mobil hitam. Rambutnya sedikit memutih. Langkahnya tenang, tapi aura kewibawaannya langsung terasa. Ia mengenakan pakaian dinas. Di pundaknya terlihat tanda pangkat yang membuat semua orang mendadak kaku. Salah satu petugas polisi langsung berdiri tegap. Siap, Jenderal. Pria itu adalah Brigjen Arif Wicaksono. Bagi Naya, ia bukan orang asing. Ia adalah sahabat almarhum ayah Naya, sekaligus orang yang dulu ikut mengurus pemakaman ayahnya. Selama bertahun-tahun, Naya jarang meminta bantuan. Tapi kali ini, ia tahu fitnah sudah menyentuh bukan hanya dirinya, melainkan juga nama baik ibunya, usahanya, dan kebaikan Haji Marwan. Brigjen Arif masuk ke ruang tamu, menatap semua orang, lalu berhenti di depan Naya. Suaranya rendah. Naya, kamu baik-baik saja? Naya hanya mengangguk, meski matanya mulai berkaca-kaca. Bu Ratna langsung pucat. Raka yang tadinya lantang mendadak kehilangan suara. Brigjen Arif mengambil salah satu dokumen dari tangan petugas, membacanya sebentar lalu berkata, "Saya datang bukan untuk menghalangi proses hukum. Saya justru ingin memastikan proses hukum berjalan benar. Siapa yang pertama menuduh Naya membawa uang haram?" Ruangan hening. Raka mencoba tersenyum kaku. "Begini, Pak Jenderal, kami hanya waspada." Brigjen Arif menatapnya tajam. Waspada berbeda dengan menfitnah, apalagi menyebarkan video tanpa klarifikasi. Dini meninduk, tangannya gemetar memegang ponsel. Brigjen Arif melanjutkan, "Saya mengenal keluarga Naya sejak dia kecil. Ayahnya gugur dalam kecelakaan proyek ketika sedang menyelamatkan pekerja lain. Haji Marwan membantu keluarga mereka karena merasa berutang budi, bukan karena hubungan yang kalian tuduhkan." Bu Ratna memegang sandaran kursi. Wajahnya semakin pucat. Naya menunduk, air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena lemah, tapi karena setelah sekian lama dihina, ada seseorang yang menyebut kebenaran dengan suara lantang. Pak Surya kemudian membuka berkasnya. "Pak Jenderal,
Kalau boleh saya tambahkan, masalah utang ini muncul setelah ada proyek pengadaan material yang ternyata tidak pernah berjalan. Beberapa dokumen ditandatangani oleh Mas Raka. Raka langsung panik. Itu urusan bisnis, tidak ada hubungannya dengan perempuan ini. Brigjen Arif menoleh. Justru ada hubungannya. Ketika seseorang mencoba menyelesaikan dampak kesalahanmu, kamu malah menjadikannya kambing hitam. Raka mengangkat dagu. Bapak tidak tahu semuanya. Brigjen Arif menjawab datar. Maka jelaskan. Raka tidak menjelaskan, namun ia justru menyalahkan keadaan. Katanya proyek batal karena vendor kabur, investor menekan, dan ayahnya terlalu lambat mengambil keputusan. Namun Pak Darman tiba-tiba mengeluarkan amplop coklat dari tas kecilnya. Maaf Pak, saya sudah simpan ini sejak Bapak masuk rumah sakit. Semua mata tertuju padanya. Isi amplop itu adalah fotokopi rekening, catatan transfer, dan satu flash disk kecil. Pak Haji minta saya simpan. Beliau bilang kalau ada apa-apa serahkan ke orang yang bisa dipercaya. Brigjen Arif memerintahkan petugas memeriksa flash disk itu melalui laptop Pak Surya. Di dalamnya ada rekaman suara Haji Marwan dengan Raka. Suara Haji Marwan terdengar lemah tapi marah. Kamu pakai nama perusahaan untuk pinjaman pribadi, Rak. Kamu membuat vendor palsu. Suara Raka dalam rekaman menjawab kasar. Semua juga untuk keluarga. Kalau papa terlalu pelit, saya tidak perlu cari jalan sendiri. Rekaman itu menghantam ruangan seperti petir. Bu Ratna menutup mulutnya. Dini mulai menangis pelan. Raka berdiri membatu. Naya tidak merasa puas lihat Raka tersudut. Aneh tapi hatinya justru sedih. Ia membayangkan betapa hancurnya Haji Marwan mengetahui anaknya sendiri membuat perusahaan runtuh. Brigjen Arif kemudian memerintahkan petugas mencatat semua bukti. Untuk urusan dugaan penggelapan dan dokumen fiktif, ini harus diproses. Untuk fitnah terhadap Naya, saya serahkan kepada Naya apakah ingin membuat laporan. Semua orang menatap Naya. Raka untuk pertama kalinya terlihat takut. Bu Ratna mendekat dengan suara lemah. Naya, ibu tidak tahu. Naya menatap Bu Ratna. Di wajah perempuan itu, untuk pertama kalinya tidak ada kesombongan. Hanya rasa malu dan ketakutan. Tapi luka yang sudah terjadi tidak bisa dihapus dengan satu kalimat. Bu, kata Naya pelan, saya datang bukan untuk mengambil apapun. Saya datang membawa bantuan, tapi ibu membiarkan saya dihina di rumah ini. Bu Ratna menangis. Maafkan ibu. Naya menarik napas panjang. Saya bisa memaafkan sebagai manusia. Tapi video itu sudah merusak nama baik saya. Itu harus dibersihkan di publik. Brigjen Arif meminta Raka dan Dini menghapus unggahan fitnah itu saat itu juga, lalu membuat klarifikasi tertulis dan video permintaan maaf. Dini menangis sambil berkata di depan kamera. Saya mengakui telah menyebarkan video tanpa izin dan tanpa kebenaran. Mbak Naya datang untuk membantu keluarga kami. Raka awalnya menolak, tapi setelah petugas menunjukkan bahwa unggahan itu bisa menjadi bukti pencemaran nama baik, suaranya mengecil. Ia akhirnya berdiri di depan kamera, wajahnya pucat. Saya minta maaf kepada Naya Az-Zahra atas tuduhan yang saya ucapkan. Namun Naya tidak langsung merasa lega. Di luar rumah, hujan mulai turun. Tetesnya memukul genteng dan kaca jendela seperti suara yang menegaskan bahwa hari itu belum selesai. Rumah sakit kembali menelepon. Deposit tindakan harus segera dibayarkan. Tanpa banyak bicara, Naya meminta Pak Surya menyiapkan berita acara resmi. Uang 600 juta rupiah itu tidak lagi diletakkan begitu saja di meja, melainkan ditransfer langsung ke rekening yang sah, sebagian ke kreditor untuk menahan proses penyitaan, sebagian ke rumah sakit untuk tindakan Haji Marwan. Semua disaksikan petugas. Saat bukti transfer berhasil, Pak Darman menangis. Mbak Naya, saya tidak tahu harus bilang apa. Naya menggeleng pelan. Doakan Pak Haji sembuh, Pak. Brigjen Arif menatapnya dengan mata penuh kebanggaan. Ayahmu pasti bangga. Kalimat itu membuat Naya hampir runtuh. Selama ini ia bekerja keras bukan untuk dipuji. Ia hanya ingin hidupnya membuktikan bahwa anak orang kecil pun bisa menjaga amanah, bisa berdiri terhormat, dan bisa membalas kebaikan tanpa harus menjadi pendendam. Malam itu, Haji Marwan menjalani tindakan lanjutan. Naya menunggu di lorong rumah sakit bersama Pak Darman dan Brigjen Arif. Anehnya, Bu Ratna duduk agak jauh, tidak berani mendekat. Raka tidak ikut karena harus memberikan keterangan awal kepada petugas terkait dokumen perusahaan. Dini duduk di samping ibunya sambil menangis diam-diam. Tidak ada lagi suara tinggi, tidak ada lagi hinaan, hanya bunyi langkah perawat, aroma obat, dan jam dinding yang terasa bergerak terlalu lambat.
Sekitar pukul 11 malam, dokter keluar dari ruang tindakan. Alhamdulillah, kondisi Pak Marwan stabil, tapi beliau masih perlu perawatan ketat. Bu Ratna menangis lega. Pak Darman mengusap wajahnya. Naya menunduk dan mengucap hamdalah. Dalam hati ia tidak meminta Haji Marwan tahu semua yang terjadi hari itu. Ia hanya ingin lelaki tua itu punya kesempatan hidup. Karena ada orang-orang yang jasanya tidak bisa dibalas dengan ucapan terima kasih saja. Kadang balasan terbaik adalah hadir ketika semua orang lain sibuk menyalahkan. 2 hari kemudian, Haji Marwan sadar. Naya datang menjenguk dengan membawa buah dan duduk di samping ranjang. Wajah Haji Marwan masih pucat, tapi matanya mengenali Naya. "Kamu datang." Suaranya sangat pelan. Naya menersenyum. "Iya, Pak Haji." Air mata lelaki tua itu mengalir dari sudut mata. "Maafkan keluarga saya." Naya memegang ujung selimutnya sopan. "Tidak apa-apa, Pak. Yang penting Bapak sehat dulu." Haji Marwan menggeleng lemah. "Tidak, kebaikan tidak boleh dibalas dengan penghinaan." Di ruangan itu Bu Ratna berdiri di belakang Naya. Ia menunduk lama sebelum akhirnya berkata, "Naya, Ibu salah. Ibu terlalu banyak curiga, Ibu takut kehilangan, sampai tidak sadar menyakiti orang yang justru datang menolong." Naya diam beberapa detik. Ia bisa saja mengeluarkan semua luka yang ia tahan selama bertahun-tahun. Tapi ia memilih kata-kata yang cukup. "Bu, curiga itu manusiawi. Tapi kalau curiga sudah membuat kita tega memfitnah, itu bukan lagi rasa takut, itu kezaliman." Bu Ratna menangis dan mengangguk. Kasus Raka tidak berhenti begitu saja. Setelah bukti-bukti diperiksa, diketahui bahwa ia memang membuat beberapa vendor palsu untuk menutup kerugian investasi pribadinya. Uang perusahaan diputar tanpa izin, lalu ketika semuanya runtuh ia mencoba menyalahkan orang lain. Raka akhirnya harus menjalani proses hukum dan mengembalikan aset yang masih bisa diselamatkan. Naya tidak menari di atas kejatuhannya. Ia hanya membuat laporan atas pencemaran nama baik, lalu menyetujui penyelesaian damai setelah klarifikasi publik dilakukan dan kerugian reputasinya dipulihkan secara resmi. Video klarifikasi Dini dan Raka menyebar lebih luas daripada video fitnah pertama. Banyak orang yang sebelumnya menghina Naya berbalik meminta maaf. Ada yang menulis, "Maaf, saya ikut menuduh tanpa tahu cerita." Ada juga yang berkata, "Ternyata orang baik sering diuji dengan fitnah dulu." Tapi Naya tidak terlalu larut membaca komentar. Ia tahu dunia maya mudah berubah arah. Hari ini menghina, besok memuji. Karena itu ia memilih kembali bekerja, kembali menjaga ibunya, dan kembali hidup sederhana seperti biasa. Beberapa bulan kemudian, perusahaan Naya justru mendapat kepercayaan lebih besar dari banyak rumah sakit daerah. Bukan karena viral, melainkan karena orang-orang melihat integritasnya saat menghadapi tekanan. Sementara Haji Marwan perlahan pulih dan mulai membenahi perusahaannya dengan manajemen baru. Suatu sore yang teduh, ia mengundang Naya dan ibunya makan di rumahnya. Kali ini Bu Ratna sendiri yang membuka pintu. Tidak ada tatapan curiga, tidak ada suara merendahkan. Ia berkata pelan, "Silahkan masuk, Nak. Rumah ini pernah menyakitimu, tapi semoga hari ini bisa mulai belajar menghormatimu." Naya melangkah masuk dengan hati yang jauh lebih ringan. Ia tidak lupa apa yang terjadi, tapi ia tidak ingin hidupnya dikendalikan oleh luka. Baginya, kemenangan terbesar bukan saat orang yang menzalimi jatuh, melainkan saat kebenaran akhirnya berdiri tanpa harus membuat hati ikut kotor. Dan dari kisah Naya, kita belajar bahwa niat baik memang tidak selalu disambut baik. Kadang orang yang membawa pertolongan justru dipermalukan dulu, difitnah dulu, bahkan diinjak harga dirinya dulu. Tapi selama kebenaran dijaga, Allah punya cara memperlihatkan siapa yang tulus dan siapa yang hanya pandai menuduh.